Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. معاشر المسلمين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم أما بعد. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas ketentuan dan kepastian dari Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya di siang hari ini alhamdulillah bisa hadir duduk untuk mendatangi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini adalah karunia yang besar, takdir, kepastian yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Untuk itu kita sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah, mari kita senantiasa berupaya, berusaha dan memohon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita. Allah mudahkan kepada kita untuk bisa melaksanakan segala yang telah diperintahkan oleh Allah, dan mudah-mudahan Allah mudahkan pula untuk kita untuk bisa menghindari, menjauhi larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Fa insyaallah dengan berbekal iman, Islam, takwa yang ada di dalam hati sanubari kita inilah yang akan bisa mengantarkan kita ini menjadi manusia yang selamat, manusia yang bahagia fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepekan sudah kita ditinggalkan dengan bulan Rajab, dan secara kalender Hijriah kita sekarang diantarkan pada bulan Sya'ban, sudah 1 pekan lebih. Di bulan Sya'ban ini tentu kita harus membawa amalan-amalan yang baik yang kemarin sudah kita lakukan di bulan-bulan sebelumnya, termasuk di bulan Rajab, termasuk solatnya dan lain sebagainya. Lalu di bulan Sya'ban ini ada keutamaan apa dan peristiwa apa saja yang ada di bulan ini? Di bulan ini termasuk salah satu bulan di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk mendapatkan keberkahan yang ada di bulan Sya'ban. Maka untuk kita tentu juga kita harus mencontoh, memperbanyak untuk berdoa agar mendapatkan keberkahan di bulan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Disampaikan bahwa berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, ya Allah berikan keberkahan kepada kami ini di bulan Rajab, sudah kita lewati, wa Sya'ban, dan sekarang ini wa ballighna Ramadan, dan kita memohon kepada Allah, ya Allah sampaikan kami ini sampai kepada di bulan Ramadan. Maka hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kita harus nantiasa tentunya mengisi dengan amalan-amalan yang baik di bulan Sya'ban ini agar supaya kita mendapatkan keberkahan, keutamaan, kemuliaan yang ada di bulan Sya'ban. Bahkan ulama salafus salih menyampaikan Rajab syahruz zar'i wa Sya'ban syahrus saqi wa Ramadan syahrul hasad. Disampaikan bahwa Rajab itu adalah bulan untuk menanam kebaikan-kebaikan, dan Sya'ban adalah bulan di waktu kita harus menyirami, mengistiqamahkan, menambah amalan-amalan yang soleh itu. Dan Ramadan adalah bulan untuk kita menunai panen bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mari kita gunakan waktu kesempatan termasuk kita berada di bulan Sya'ban ini, gunakan untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita tambah kualitas dan kuantitas kita untuk zikir kita, qiyamul lail, tilawah, sedekah, infak. Begitu juga kalau bisa mungkin kita tambah lagi dengan berpuasa. Dikarenakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu banyak melakukan puasa ini di bulan Sya'ban juga.
sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, disampaikan, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Disampaikan oleh Sayyidatina Aisyah, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyamat syahrin illa Ramadan. Aku tidak melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu istakmala siyama syahri illa Ramadan. Jadi aku tidak melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyempurnakan puasa 1 bulan penuh illa di Ramadan, kecuali di bulan Ramadan. Wa ma ra'aitu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Begitu juga aku juga tidak melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan puasa sebanyak yang ada di bulan Sya'ban. Untuk itu hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kesempatan yang ada ini tentu takarrub kepada Allah ini harus kita tingkatkan agar supaya keberkahan, keistimewaan, kemuliaan yang ada di bulan Sya'ban ini bisa mengantarkan kita kepada bulan yang istimewa. Ini harapan kita, tentu kita dihantarkan dengan kemuliaan-kemuliaan bulan sebelumnya bisa mengantarkan kemudahan nanti di saat kita beribadah di bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan. Itu semuanya tentu kita perlu latihan, dan inilah waktu kita untuk berlatih menyongsong sekaligus akan bulan yang mulia tersebut. Selain itu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bulan Sya'ban itu juga merupakan bulan di mana amal-amal hamba umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, dilaporkan kepada Allah untuk amalan tahunan. Baginda Rasul menyampaikan bahwa bulan Ramadan, bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana banyak dilalaikan oleh manusia. Sementara di bulan ini pula Allah mengangkat amal-amal manusia itu kepada Allah. Maka baginda Rasul kenapa melaksanakan puasa di bulan Sya'ban ini hampir seperti yang dilakukan di bulan Ramadan. Karena apa? Dikarenakan di saat diangkat amalnya kepada Allah, harapannya adalah baginda Rasul itu dalam kondisi beribadah. Dan kalaupun beliau di saat itu melaksanakan puasa, maka di saat diangkat amalnya kepada Allah dalam kondisi taqarrub beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya baginda Rasul menyampaikan, syahrun dzalika syahru yafghulun nas anhu baina Rajab wa Ramadan wa huwa syahrun an turfa'a fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Adalah itulah bulan di mana yufalun nasu anhu, banyak manusia itu melalaikannya. Bulan apa itu? Baina Rajab wa Ramadan, yang bulan itu berada di antaranya bulan Rajab dan Ramadan, yaitu bulan Sya'ban maksudnya. Wa huwa syahrun an turfa'a fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Dan bulan Sya'ban itu adalah merupakan bulan di mana amal-amal itu diangkat ila rabbil alamin, dilaporkan, diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa uhibbu, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa uhibbu ay yurfa'a amali wa ana shaimun. Baginda Rasul, makanya saya cinta, saya senang dikala amal saya dilaporkan kepada Allah wa ana shaimun, dan saya dalam kondisi berpuasa. Untuk itu hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah,
Bagaimana dikala amal-amal kita ini dilaporkan kepada Allah dalam catatan kebaikan yang luar biasa, di saat tilawah, di saat qiyamul lail, di saat kita sedekah, infak dan lain sebagainya, tentu itu adalah kemuliaan, keberuntungan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak terkecuali kepada kita di saat kita bisa menjaga, memuliakan bulan ini untuk meningkatkan amal baik, amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, keutamaannya juga peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban ini adalah perintah untuk membaca bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Sya'ban ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umatnya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bersolawat kepada baginda Rasul. Maka baginda Rasul menyampaikan, Syahru Sya'ban ala syahri bulanku, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surat Al-Ahzab, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahu azim. Ayat ini diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban, di mana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk memperbanyak membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah dan malaikat juga bersolawat, menurunkan rahmat, berdoa untuk rahmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah, malaikat bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan untuk memanjatkan doa kesejahteraan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini terjadi di bulan Sya'ban. Begitu juga adanya perintah puasa Ramadan, itu juga terjadi di bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah, di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diturunkan perintah untuk mengerjakan puasa Ramadan yang dilaksanakan pada bulan Ramadan, kelanjutan daripada bulan Sya'ban. Masih ada lagi peristiwa yang tidak kalah pentingnya, adalah peristiwa pengalihan dari kiblat. Sebelum menghadap ke Ka'bah, dulu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salat itu menghadap ke Baitul Maqdis. Maka di saat bulan Sya'ban ini pula, di saat salat zuhur, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan salat 2 rakaat. Di saat itu diturunkan firman Allah, ayat wahyu yang diperintahkan untuk menghadap ke Masjidil Haram, yaitu menuju mengarah kepada Ka'bah. Ini juga terjadi di bulan Sya'ban, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama', sungguh kami telah melihat engkau wahai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering menengadahkan wajah engkau menuju mengarah kepada langit, memohon kepada Allah agar supaya diarahkan kiblatnya kepada Masjidil Haram atau Ka'bah. Maka Allah menjawab, falan waliyannaka qiblatan tardaha, maka aku palingkan, aku arahkan, aku hadapkan engkau wahai baginda Rasul kepada kiblat yang engkau suka. Fawalli wajhaka syatral ilal Masjidil Haram, maka hadapkanlah, palingkanlah wajah kamu menuju Masjidil Haram atau Mekah, yaitu untuk menghadap Ka'bah. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Untuk itu maka jika kalian berada, fawallu wujuhakum syatra, dimanapun kalian berada, hadapkanlah wajahmu menuju ke Ka'bah. Inilah di antara beberapa hikmah keutamaan
yang ada di bulan Sya'ban yang mudah-mudahan harapan kita tentu mudah-mudahan dengan datangnya bulan Sya'ban ini amalan kita semakin meningkat, menjadi lebih baik, menjadi lebih berkualitas, dan tentunya kita menyongsong bulan yang mulia yang di situ bulan yang penuh keberkahan, bulan penuh ampunan, yaitu bulan Ramadan. Yang insya-Allah di saat kita sudah bersih sebelumnya, sudah latihan sebelumnya, maka betul yang disampaikan ulama salafus saleh, bulan Ramadan adalah merupakan bulan keberuntungan, bulan panen bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mari kita kencangkan niat kita, azam kita untuk senantiasa menambah ibadah kita kepada Allah, takarrub kita kepada Allah dengan zikir, dengan qiyamul lail, dengan tilawah, lebih-lebih kita berbanyak bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat, pertolongan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر ومقدار العظيم. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه، فقال تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه والذرية أجمعين. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي كرم الله وجهه، وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات. اللهم اصلح جميع أولاد المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة المشركين واعل كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبيل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش منها وما بطن، وبارك لنا في أبصارنا وقلوبنا وذريتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الذي يذكركم وادعوه يستجيب لكم لا تذكر الله أكبر قام الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح وقامت الصلاة وقامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي